Tapi bagi saya, rezeki itu ada di mana-mana. Kita berkarya, terpulang dengan peminat untuk menilai. Hai, nama saya Sonic Hand Aliti Sulaiman, berasal dari Kampung Patau, Tambunan, Sabah. Nama pena saya dalam industri musik ialah Patau Boys. Dan saya ada mini home studio lah, nama dia Patau Boys Home Studio. Saya sebenarnya bukan penyanyi, tapi seorang pencipta lagu. Saat kau kembali pada diriku yang saya berkecimpung dalam industri musik penciptaan lagu ini sebenarnya lama, sudah tahun 1995. Masa itu saya cuma kira cover lagu lah. Masa itu adalah satu lagu, bila kami buat persembahan pentas, saya akan ubah sesuai lagu yang sudah ada dengan lirik yang baru, mengikut keperluan ataupun suasana majelis lah. Kalau perpisahan, lagu perpisahan macam gitu. Masa itu saya tingkatan 5 lah. Lepas itu tahun 1996 saya bersekolah di SMK Gunsanad Keningau, dan di sana saya jumpalah dengan rakan-rakan yang satu minat dengan saya, yaitu menyanyi, bermain musik. Jadi dengan bantuan mereka semua kawan-kawan, saya pun perlahan-lahan memulakan karier, coba mencipta lagu-lagu yang baru lah. Masa di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya telah menyertai Artis Sukma. Artis Sukma ini maksudnya klub kebudayaan lah di UKM pada ketika itu. Dan di sana saya bukan ikut menyanyi, tapi saya ikut kursus musik modern. Kemudian saya ikut klub tarian. Saya sebenarnya seorang penari juga dulu. Di samping menari itu saya jumpa rakan penari saya orang Kelantan, nama dia Cik Farah Azura, saya masih ingat, yang telah menyanyikan lagu saya Menantimu. Lagu Menantimu telah terpilih sebagai wakil UKM ke peringkat IPT yang diadakan di Universiti Malaya pada tahun November tahun 2000. Dan lagu Menantimu ini syukur telah dinobatkan sebagai lagu Johan. Saya sangat bersyukurlah. Maksudnya mungkin masa itu ialah klimaks pencapaian saya dalam industri musik. diriku yang sendiri. Saya juga selalu mengikuti pertandingan-pertandingan mencipta lagu pada ketika itu, yaitu dianjurkan oleh Bandaraya Kuala Lumpur dan macam-macam lagi lah kementerian ataupun jabatan. Apabila setelah dinobatkan sebagai juara, yaitu Piala Nescafe peringkat IPT tahun 2000, saya telah sadar bahwa sebenarnya saya tidak boleh berjalan seorang, karena ada kru, karena ada penari, karena ada juru makeup dan macam-macam lagi lah seperti kami buat sekarang ini lah. Selepas itu saya balik ke kampung halaman menamatkan pengajian pada 2001. Saya telah menjadi seorang guru sekolah rendah Formula 2004, dan dari sana pun saya tidak berhenti mencipta lagu yang baru. Memang sekarang ini terkumpul sudah banyak, tapi ada kalanya kalau lagu itu tersimpan lama sudah tidak relevan dengan keperluan semasa. Selepas itu 2006 saya dengan rakan saya, yaitu saya punya pemusik sendiri, Suhaimi Jika, telah menubuhkan satu home studio lah, kami buat di rumah sendiri sejauh studio, mini studio. Jadi kami buat rekaman di dalam rumah sahaja, belum dirilis dalam mana-mana platform pada ketika itu, cuma untuk belajar memproduksi mana-mana lagu yang saya buat lah. Dan 2008 syukur saya telah membuat satu bangunan studio, home studio saya sendiri di Kampung Patau Tambunan, dan bermula dari sana kami telah mengeluarkan album pertama Patau Boys pertama pada 2010, dan pada ketika itu kami telah mendapat kerjasama daripada Skyline Production kalau tidak silap, yang dirajui oleh Edonsia. Syukur memang beliau sangat berminat dengan karya-karya kami, dan sehingga ke album kedua Patau Boys kedua 2013 masih juga bernaung di bawah Skyline, dan musik video pun Skyline juga yang ambil. Sehingga ke 2017, ujung 2017 saya telah sendiri menubuhkan produksi sendiri untuk melengkapkan satu album musik video di mana cuma rekan-rekan sekampung sajalah yang terlibat. Dan 2018 rilis Patau Boys ketiga, dan semua saya punya penyanyi pada ketika itu terdiri daripada pelbagai kaum, kebanyakan orang dusun lah, sebab kebanyakan saya ingin memperjuangkan bahasa dusun walaupun tidak dituturkan oleh mana-mana daerah yang tidak menuturkan bahasa dusun, tapi sekurang-kurangnya ia menjadi satu hiburan ataupun nyanyian di mana-mana tempat, terutama di karaoke kah, itu pun jika ada rezeki. Tapi bagi saya rezeki itu ada di mana-mana. Kita berkarya, terpulang dengan peminat untuk menilai. Pada tahun ujung 2023, di situ saya mulai lagi bergiat aktif. Bermula daripada bulan 12 2023 saya telah membuat keputusan untuk mengeluarkan atau meriliskan lagu ciptaan saya yang terbaru, ada dalam bahasa dusun dan Melayu. Satu lagu yang dicipta oleh saya dan
atas kerjasama penyanyi saya yang sangat tersohor pada ketika ini, yaitu Saiful Jacob. Terima kasih atas kerjasama dan sumbangan yang amat. Saya pun tidak dapat membalasnya, hanya Tuhan saja yang dapat membalas. Lagu Saiful Jacob telah dicalonkan sebagai calon juara Carta Lagu Artis Sabah 2024, Carta musim ke-16 anjuran RTM Sabah. Sehinggalah ke hari ini saya dengan Saiful telah berbincang untuk bekerja sama dengan Faiz Empire untuk membuat musik video bagi 2 lagu untuk ketika inilah, yaitu Suang Nopo dan Kali Kedua. Mudah-mudahan hasil daripada kerjasama ini akan membuahkan hasil yang memuaskan hati kami, walaupun pelbagai kekangan, tapi kami telah berusaha yang sebaik mungkin supaya industri musik kita ini akan dipenuhi dengan karya-karya yang berkualiti. Harapan saya dalam industri musik ini sebenarnya pertama memang minat perlu ada. Jadi bila minat itu tenggelam, memang kita tidak boleh berbuat apa-apa untuk menghasilkan sesuatu, terutama bagi saya lah lagu yang berkualiti. Dan satu lagi ilham dan kemampuan kita, bakat kita sebenarnya ada, tapi kadang-kadang sokongan paling penting saya rasa sokongan keluarga lah. Kalau sebab keluarga saya sendiri memang mula-mula itu banyak cabaran karena kita perlu bergerak aktif di luar rumah ke studio selalu, tapi kita perlu bijak untuk membagi-bagikan masa dengan kehidupan keluarga dan kerjaya yang kita minatilah. Dan saya harap kepada para penggiat seni di luar sana, anggaplah cabaran itu sebagai dugaan yang bukan menghalang kita untuk maju, tapi dia sebagai sokongan yang kita anggap positif lah. Sebab dalam apa jua bidang pun kita tetap akan menghadapi halangan dan kita harusnya berpikiran positif. Karena kalau mungkin kalau kita seorang yang kreatif, anggaplah cabaran itu sebagai satu ilham untuk kita mencipta lagu. Contohlah macam kita kekurangan pos keuangan untuk mengeluarkan satu album ataupun satu single, kita boleh buat lagu dia bertajuk, contohlah lagu dia bertajuk Duit Kau Di Mana atau Uang Kau Di Mana. Itu pun mungkin boleh jadi sesuatu lagu yang kita boleh cipta dengan message-message yang tersurat atau tersirat, bergantung dengan kreativiti seorang pencipta. Jadi bagi saya, jangan kita berhenti di sini, setakat di sini saja. Selagi hayat masih ada, selagi ada sokongan rekan-rekan, keluarga, dan syarikat-syarikat yang menaja, terutamanya pihak penyiar seperti RTM, radio swasta, radio kerajaan, TV swasta, TV kerajaan, kita janganlah berhenti begitu saja. Dan maksud saya, minat itu kekalkan, sebab ia akan membuatkan diri kita seorang yang aktif. Kalau kita berkurung begitu saja, memang badan kita pun kurang aktif, kadang-kadang kesehatan pun kurang terjamin. Dan bagi saya, selagi saya masih mampu, saya akan teruskan berjuang dalam bidang ini. Dan satu lagi lah nasihat saya, jangan jadikan kerjaya ini sebagai career yang hakiki. Maksud saya kira yang betul-betul kita gunakan sebagai punca pendapatan jika sekiranya kita ada pekerjaan yang utama. Contoh bagi saya seorang guru sekolah, saya akan tumpukan sepenuhnya usaha saya untuk ke arah kerjaya hakiki. Tapi bagi mencipta lagu, saya anggap dia sebagai hobi. Sebab hobi ini bila kita lapang, baru kita boleh membuat kerja itu. Jadi jangan anggap sebagai hobi supaya kita tidak akan terasa tersiksa ataupun terkongkong. Bila ada hobi, kita anggap dia hobi, masa lapang kita boleh buat. Jadi kalau tidak ada masa lapang, kita tidak akan buat. Jadi jangan bimbang, apa-apa masalah dalam industri musik pun, setiap masalah pun memang akan ada penyelesaian. Yang penting kita harus berjuang, mencari jalan penyelesaian, mencari rekan-rekan yang pakar, dan pilihlah kawan yang betul. Bagi yang berminat untuk bertanya ataupun mendapat khidmat nasihat ataupun meminta pengalaman dalam cara mencipta lagu ataupun dalam industri musik inilah, boleh hubungi kami ataupun cari saja, paling senang pun di Facebook, cari saja Facebook Patau Boys, ataupun boleh berhubung dengan semua artis-artis yang bekerja sama dengan saya seperti Saiful Jacob dan banyak lagi lah. Yang penting cari Patau Boys di media sosial, terutama Facebook, TikTok pun ada Patau Boys. Jangan risau, sekarang semua di hujung jari. Sapot Sabahan, sapotsabahan.my.